Halo warga sipil sekalian, selamat datang di Jurnal Parubaya, konten yang akan membahas peristiwa hidup gue, pengalaman hidup gue, dan semua hal yang gue jalani dalam menuju usia Parubaya. Sudah lama kita nggak bikin konten ini. Oke, langsung aja. Kali ini gue akan membahas experience yang gue terima ketika gue membaca kolom komentar YouTube. Seperti yang teman-teman ketahui, gue kan sering banget melakukan hal-hal yang gak penting dan gak efektif ya. Termasuk membaca komentar. Jadi kalau gue gak bisa tidur itu, gue sering banget baca-baca komentar yang masuk di semua video yang pernah gue buat gitu. Nah, kalian yang ngikutin video gue mungkin juga udah sadar ya, gue beberapa kali ngomongin instrumen investasi, salah satunya obligasi gitu kan. Nah, di konten yang gue bahas obligasi itu, gue ketemu satu komentar yang menarik, Pak. Komentarnya kurang lebih kayak gini. Apakah gue tersinggung sama komentar ini? Tentu tidak, karena dia benar. Gue memang miskin dan ya ruangan itu emang pengap, sempit, lorong. Tapi itu ruang legend asal kalian tahu. Suatu saat gue bikin konten di ruangan itu lagi, mengobati rindu kalian. Terus kalau gue nggak tersinggung, kenapa gue bahas? Ya sebenarnya bukan tersinggung tapi bingung ya. Bingung kenapa demikian, karena kok bisa sih ada orang yang bilang kalau obligasi itu instrumen investasinya orang miskin. Dia belajar ekonomi di mana? Satu, kedua, informasi macam apa yang dia terima di media sosial sampai dia punya percaya diri menulis komentar seperti itu. Itu yang bikin gue bertanya-tanya dan menurut gue menarik untuk kita bahas bersama di konten kali ini. Dan ya, gue melakukan sedikit profiling kepada yang komentar dan ya gue mendapat informasi dari video-video yang dia like, influencer yang dia ikuti. Oh, ternyata bocil kripto. Bocil kripto ultinolan gitu. Oke, sebenarnya konten ini udah lama gue persiapkan, cuma nggak sempat gue syuting. Gue mau ngomongin soal behavior di ekonomi ya. Kita ngomongin soal psikologi ekonomi. Cuma kalau langsung gue tulis behavioral economics atau psikologi economics gitu, itu kayaknya nggak menarik deh. Terus ada komentar kayak gini, nah cocok nih, nyambung nih sama topik yang mau gue bahas, yaitu soal loss aversion gitu. Nah, dan ini memang kayak gue bilang tadi bukan cocok logi, tapi cocok banget untuk menggambarkan bagaimana teori ekonomi psikologi ini bisa bermanfaat buat kita semua. Dalam teori yang ditulis sama Daniel N. Amos Tversky gitu, dan berpengaruh banyak dalam mengubah mindset ekonomi dan finansial masyarakat dunia ya, atau mengupdate bagaimana orang-orang melihat uang dan sistem perekonomian gitu, bagaimana orang spending duitnya, bagaimana orang menggunakan duitnya, dan ternyata kontradiktif dengan teori yang selama ini berlangsung dan dipercaya oleh masyarakat. Nah, itulah yang dimaksud dengan loss aversion. Tapi kan balik lagi kayak gue bilang, kalau langsung tiba-tiba loss aversion di judul sama thumbnail yang klik dikit, Pak. Oh, penting bocil kripto ultinolan. Wow. Kan banyak. Nah, kalian gue udah bikin clickbait kayak gini, judul kayak gini, thumbnail kayak gini, kalau nggak kalian subscribe kurang ajar sih. Jadi tolong dulu lah kalian subscribe, kalian nyalain notifnya. Kalau kalian punya 100 akun ya, 100-100-nya subscribe. Semoga tahun ini kita bisa tembus 1 juta subscriber. Rasanya waktu gue bikin YouTube ini mustahil 1 juta ya, tapi kayaknya semakin mendekati gitu. Jadi tolonglah kalian bantu gue 1 juta subscriber. Jadi subscribe. Oke. Nah, gini teman-teman, kita mulai cerita ini dari, kalau misalnya gue punya game nih, gamenya game koin lah, burung Garuda atau angka gitu, dan gue ngajak main kalian semua. Kalau kalian benar nebak antara burung Garuda dan angka ketika koinnya diputar, maka kalian akan dapat 1 juta rupiah. Gue jamin, kalau ada 10 orang yang nonton video ini, 10-10-nya bakal ikut, ya kan? 1 juta rupiah, 50-50, why not? Gitu kan. Nah, tapi kalau dalam game ini gue tambah satu klausul lagi, yang mana klausulnya berbunyi adalah kalau kalian berhasil menebak, kalian dapat 1 juta rupiah. Tapi kalau kalian salah menebak, kalian harus memberikan ke gue 1 juta rupiah. Sama, equal. Gue yakin dari 10 orang itu gak sampai 2 orang yang mau tetap stay in the game. Nah, kalau jumlahnya kita adjust nih, ya kalau menang kalian dapat 1.500.000, kalau kalah tetap 1 juta, gue juga masih yakin gak sampai 5 orang bakal stay in the game. Nah, kenapa ini bisa terjadi?
Nah, inilah yang disebut dengan loss aversion. Sederhananya dalam psikologi ekonomi ya, loss aversion itu adalah sebuah teori yang menyatakan bahwa dampak yang dihadirkan dari ketakutan kita atas kerugian itu jauh lebih impactful dan jauh lebih besar daripada kebahagiaan yang timbul karena profit atau keuntungan. Jadi, kalian itu akan lebih takut kehilangan 1 juta rupiah daripada bahagia mendapatkan 1 juta rupiah. Dan kalau dua pilihan ini tersedia, maka semua dari kita akan tetap memilih menjaga 1 juta rupiah yang kita punya. Itulah yang disebut dengan loss aversion. Dan ketika teori ini muncul, itu menjadi pembicaraan di mana-mana. Kenapa demikian? Karena ya make sense. Satu, kedua, ini mematahkan stereotip ekonomi selama ini yang berjalan secara tradisional gitu. Menurut beberapa pemikir, filsuf, atau bahkan tokoh-tokoh hebat ya, ketika kita bicara soal ekonomi, kita bicara soal profit, kita bicara soal cost, drive seseorang untuk mendapatkan keuntungan, maka orang-orang akan mengatakan bahwa manusia itu selalu didorong dengan perasaan ini memanfaatkan utilitas secara optimal untuk mendapatkan keuntungan tanpa batas. Tapi teori ini itu akhirnya membantah semua hal tersebut. Ketimbang mengakumulasi nilai tanpa batas, manusia cenderung lebih menjaga apa yang sudah dia punya daripada harus mempertaruhkan apa yang dia punya untuk sesuatu yang lebih besar lagi. Jadi dasarnya dalam ekonomi, manusia itu memang lebih milih untuk mempertahankan kekayaan daripada meraih kekayaan yang lebih besar. Nah, porsi biasnya akan beda-beda nih, tergantung seberapa banyak yang lu punya. Kalau lu nggak punya apa-apa ya, you lose nothing, you have nothing gitu loh. Nah, masalahnya adalah banyak manusia yang ngerasa dirinya nggak punya apa-apa padahal dia punya. Dan ujung-ujungnya dia mempertaruhkan sesuatu yang sangat besar untuk sesuatu yang nggak punya nilai yang sepadan dan akhirnya merasakan kerugian lebih dalam. Itulah yang kita temukan di orang-orang yang kecanduan judi online. Mereka merasa I had nothing tulus, taunya masih ada sertifikat rumah, tanah orang, semuanya digadain untuk membayar rasa kekalahan mereka atas apa yang sudah hilang. Dan drive-nya juga sama. Orang candu main judi itu bukan karena mereka pengen untung besar-besaran. Mereka kecanduan, mereka nggak bisa lepas karena mereka ingin mengembalikan apa yang hilang dari mereka. Nah, jadi jangan salah paham. Itulah yang membuat orang makin gak berhenti nih. Mengacu pada teori evolusi manusia atau fungsinya otak kita pada manusia, ini juga semakin relate. Kenapa demikian? Karena dalam teori evolusi ditemukan bahwa fungsi utama otak itu adalah mempertahankan kehidupan, Pak. Beradaptasi, survival gitu. Jadi berpikir di atasnya lagi bertahan hidup. Jadi berpikir itu bagian dari mekanisme bertahan hidup tadi. Dan dalam mekanisme bertahan hidup tadi, ya mempertahankan apa yang dimiliki adalah tools dari survival itu sendiri. Makanya manusia merasakan rasa khawatir, takut, dan lain sebagainya. Oke, paham? Sampai sini? Paham. Itulah teori dasarnya. Mengapa memahami teori ini menjadi sangat penting? Karena dampaknya bisa sangat besar dalam kehidupan kita, Pak. Ketika kita tahu cara kerja manusia dan uang. Termasuk masalah obligasi, kripto, investasi, dan lain sebagainya ini. Balik lagi ke Ulti Nolan tadi. Gini, kenapa menjadi sangat jenaka ketika ada orang yang berasumsi bahwa obligasi untuk orang miskin? Karena ketika kita pakai teori loss aversion ini jadi sangat kontradiktif. Kenapa demikian? Karena orang-orang super kaya itu akan lebih memilih instrumen mana yang menjaga kekayaan mereka daripada melipat gandakan kekayaan mereka. Jadi kalau ada orang yang ngaku kaya dan bilang dia nggak punya obligasi, berarti kurang begitu kaya, Pak. Karena orang-orang super kaya, konglomerat yang tajirnya melintir pasti punya obligasi dalam portofolionya. Kenapa demikian? Karena menjaga nilai yang sudah dia miliki. Apalagi kita bicara di Indonesia dengan semua regulasi pajaknya ya. Hampir mustahil orang yang punya uang hampir triliunan itu nggak punya obligasi. Karena itu akan memudahkan mereka sendiri. Kalau mereka nggak punya obligasi, gimana mereka gunain uangnya, Pak? Repot juga. Lu tanyalah sama orang-orang yang kaya dari kripto itu. Mustahil mereka nggak consider untuk nyimpan uang di obligasi. Jadi ya itu justru sangat-sangat keliru ya pemahaman yang bilang bahwa oke, orang beli obligasi adalah orang yang miskin, orang kaya nggak beli obligasi. Karena obligasi itu fungsinya untuk orang-orang yang super kaya ini, balik lagi ke loss aversion tadi, menjaga nilai yang udah mereka punya. Dan tempat terbaik obligasi. Kenapa enggak? Kenapa mereka nggak nanam di obligasi ketika mereka ditawarin return 5-7% dan itu dijamin oleh negara dan mereka nggak akan rugi, ya mereka taruh dong di situ. Ngapain mereka nyimpan aset di instrumen dengan volatilitas yang tinggi. Sedangkan instrumen-instrumen volatilitas tinggi itu biasanya dipakai untuk mendapatkan uang, Pak. Untuk mencari uang, bukan mempertahankan uang. Jadi mindset, pikiran paling dasar dan fundamental kayak gini harus dipahami, teman-teman. Mau lu masih kecil, mau lu udah gede, mindset seperti ini yang harus kita benar-benar pikirkan.
Warren Buffett pun sampai sekarang masih menganjurkan orang-orang untuk beli obligasi kan. Dan ini kalau kita bicara soal market juga kita lihat bigger picture-nya, sebenarnya pemahaman soal loss aversion ini akan membantu kita untuk memilih instrumen yang tepat di waktu yang tepat. Gini loh teman-teman, gue beberapa kali pernah bilang kalau lu berinvestasi gitu selain fundamental dan technical yang mungkin menarik untuk lu pelajari, ya ada satu lagi yang ada satu elemen lagi yang memang berpengaruh banget dalam menentukan nilai dari instrumen itu sendiri, yaitu capital in and capital out. Apalagi kalau kita bicara di Indonesia, masalahnya kan market investasi kita ini masih sangat dangkal ya. Jadi masih sangat-sangat gampang digerakkan oleh kekuatan besar gitu. Nah, kalian harus bisa nih memahami bagaimana cara orang-orang berduit ini berpikir. Termasuk salah satunya kayak tadi gitu. Kenapa waktu tahun 2021 gue bisa menebak secara presisi kapan bearish dan bullishnya Bitcoin, ya karena itu tadi capital in and capital out. Karena waktu itu suku bunga semuanya lagi turun, dan ketika lo berinvestasi dengan instrumen yang dijamin sama negara lo kayak obligasi ataupun lain sebagainya, lo nggak akan mendapatkan return yang cukup untuk menjaga nilai yang lo punya. Jadi lo cari tempat yang less regulasi nih, yang lebih bisa diatur, lebih gampang up and down-nya, in and out-nya. Jadi ya masuklah ke cryptocurrency yang memang kita semua tahu decentralized ya. Jadi waktu itu langsung masuk dari winter, koreksi, bullish, bearish dan lain sebagainya. Dan ketika bulan Agustus September, The Fed udah mulai ngasih sinyal bahwa kalau naikin suku bunga, mereka gemukin nih ya kan, kayak sapi perah gitu loh yang mau dipotong gitu. Jadi digemukin dulu baru akhirnya mereka out dari ATH langsung bearish, terus sekarang naik lagi gitu, naik lagi ATH lagi, dan kemarin The Fed ngasih sinyal kalau mereka akan mempertahankan suku bunga tinggi di waktu yang lama sampai seenggaknya pemilu, dan itu akhirnya membuat para investor nih, para paus ini berpikir ya udah gue akan dapat gain banyak dulu nih dari market ini, baru gue cabut untuk masuk ke market yang lebih aman. Nah, cara memahami seperti ini aja udah ngebantu kita untuk fokus ya, nggak terdistraksi lagi sama gimmick-gimmick lain dalam investasi gitu loh, yang kita tahu ini nggak ada underlying-nya ya, yang kayak utility project underlying yang dibuat-buat dan lain sebagainya, dan itu akan membantu kita sekali. Begitu juga dengan market yang lain. Jadi ya pemahaman kita soal psikologi ekonomi itu sangat-sangat penting. Konten ini nggak ada endorse, tenang aja. Jangan mengira nanti langsung ada iklan, nggak. Yang penting kalian subscribe aja. Kalau ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Jangan lupa subscribe. Sampai jumpa di konten selanjutnya. See ya.